Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah amma ba'd. Saudaraku jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah kita tidak henti-hentinya memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memihak kepada diri kita, masih memberikan rasa nyaman di dalam ketaatan, dan tidak semua hamba-hambanya diberi kesempatan itu. Terlebih lagi mengamalkan ibadah berat seperti sholat subuh secara berjamaah. Ini sebuah anugerah, nikmat yang luar biasa, yang tentu bagi orang-orang yang tidak beriman menganggapnya hal yang biasa. Tapi bagi orang-orang yang yakin akan hari akhir, yakin akan hari pertimbangan amal, tentu sholat subuh ini menjadi salah satu di antara sekian banyak amalan-amalan yang patut kita banggakan. Dan ini semua terjadi sekali lagi karena pertolongan Allah SWT. Salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita sepakati sebagai suri tauladan. Tidak ada teladan yang sempurna kecuali dari diri Rasulullah SAW. Mudah-mudahan diri kita yang penuh kesalahan ini, yang jauh dari kesempurnaan ini, telah akan mendapatkan pembelaan beliau di yaumul qiyamah dengan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, memanfaatkan kultum subuh pagi ini, mari sejenak kita selalu melakukan muhasabah, yaitu perenungan-perenungan diri dengan kekuatan hati kita, bahwa salah satu yang mestinya menjadi idaman kita, menjadi harapan kita, menjadi cita-cita kita adalah bagaimana kita mendapatkan mahabbatullah, cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus mendapatkan cinta dari Allah? Karena cinta-cinta selain dari Allah itu akan habis di dunia ini, dan dia tidak akan bisa mendapatkan jaminan di akhirat. Tapi ketika seorang hamba telah mendapatkan mahabbatullah, cinta dari Allah, maka jaminannya di dunia dia akan bisa hidup tenang, dan di akhirat dia mendapatkan keselamatan dari api neraka. Sebab itu seorang muslim perlu mengetahui kira-kira perbuatan apa, amalan-amalan apa yang membuat Allah kemudian cinta kepada kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad wal Raddu ala alil syirik wal ilhad, atau kalau diterjemahkan kitab ini dalam bahasa kita adalah bimbingan kepada keyakinan yang benar dan menolak pelaku syirik dan pembangkangan. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama yang masyhur, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau adalah murid Ibnu Taimiyah. Di dalam kitab ini beliau menawarkan atau menjelaskan ada 4 perbuatan
yang barang siapa melakukan amalan-amalan ini, maka baginya berhak mendapatkan mahabbatullah, cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, apa keempat amalan keutamaan ini? Pertama adalah ketika seorang hamba membiasakan diri membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Saya ulangi sekali lagi. Untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba hendaknya membiasakan diri membaca Al-Quran, mentadaburi isi kandungan Al-Quran, dan mengamalkan isi Al-Quran. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita jujur. Dalam 24 jam tubuh kita ini, diri kita ini yang akan hancur ini, kira-kira lebih dekat dengan Al-Quran atau lebih dekat dengan yang lain? Hidup kita yang tidak lama ini lebih menyibukkan kita berdekat-dekat dengan Al-Quran, atau justru kita anggap Al-Quran sesuatu yang biasa saja? Maka takutlah apabila diri kita dalam satu hari satu malam tidak menyentuh Al-Quran. Sentuh sudul Al-Quran itu. Pastikan di mana kita duduk, misalnya di ruang tamu, di situ ada Al-Quran. Pegang dulu Al-Quran itu, sentuh sebagaimana tangan kita begitu akrab dengan handphone. Kita hampir setiap waktu tidak lepas dari handphone, yang itu tidak memberikan jaminan ketenangan. Tapi Al-Quran demi Allah, dia akan menjadikan orang itu selamat, disayangi Allah. Pegang dulu. Wahai saudaraku yang dirahmati Allah, pandangilah rumah kita, ruang tamu kita, tempat kita sebelum tidur, pastikan di sana ada Al-Quran. Kemudian paksakan tangan kita membuka lembar-lembar Al-Quran, bunyikan dia semampu-mampu kita. Kalaupun toh kita belum bisa membaca tartil, bacalah seadanya semampunya. Kalau kita belum bisa membaca surat-surat besar, mulailah dari Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Biasakan itu. Demi Allah, kalau Anda ingin tahu siapa orang-orang yang disayang Allah di muka bumi ini, adalah khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, yaitu orang-orang yang menyibukkan diri berdekat-dekat mengkaji Al-Quran dan mengamalkannya. Sebab itu saudaraku yang dirahmati Allah yang hadir di majelis subuh ini, saya mengajak dengan tulus karena Allah, mari setiap Selasa malam Rabu di masjid kita ini kita adakan kajian tahsin Al-Quran. Hilangkan rasa malas, perangi rasa malas. Demi Allah, duduk kita 45 menit mendengarkan penjelasan tentang Al-Quran, membuat Allah menurunkan cintanya kepada kita. Karena Al-Quran itu sebagaimana yang dipermaklumkan, dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Dialah, itulah kitab, yaitu Al-Quran, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana Quran bisa menjadi petunjuk kalau kita tidak dekati dia? Coba perhatikan dalam sehari semalam, apa yang sering kita pegang? Apa yang selalu kita bayangkan? Al-Quran sungguh sangat sedikit. Padahal kita semua sudah sering mendengar penjelasan, nanti di alam barzakh yang akan menolong kita adalah Al-Quran. Mari saudaraku, siapapun yang hadir di majlis ini, setiap malam Rabu kita duduk belajar Al-Quran. Gak usah malu. Itulah alasan kita nanti untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, setelah engkau membiasakan diri membaca, mentadaburi, mengamalkan Al-Quran, kalau Anda ingin dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala,
Setelah engkau melaksanakan amalan-amalan wajib, laksanakan amalan-amalan sunnah. Kita bersyukur saudaraku, kita sudah bisa menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Ini enggak semua orang mampu. Kita ditolong Allah bisa berjamaah di masjid ini. Demi Allah, Allah menolong kita. Tapi jangan puas. Setelah 5 waktu bisa kita tegakkan, jangan lengah. Agar Allah menurunkan mahabbahnya, lakukan yang sunnah, rawatib dipelihara. Selesai sholat 5 waktu, kalau misalnya memang tidak sholat sunat rawatib di rumah, coba usahakan sholat rawatib, jangan ditinggalkan. Malam hari, jangan ditinggalkan qiyamul lail. Kalau tidak sanggup sepertiga malam, kerjakan habis isya. Kalau habis isya masih jika bertahan setengah malamnya, syukur-syukur sepertiga malam. Demi Allah, itulah waktu yang paling bagus untuk berbisik-bisik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita berzikir, sholat, istighosah di tengah-tengah keramaian. Kita bangga kalau diundang bupati, diundang gubernur, diundang pejabat, istighosah di lapangan, zikir di lapangan. Allah nggak perintahkan itu. Itu adalah bukan karena Allah. Kalau Anda ingin berbisik-bisik dengan Allah ketika keheningan malam, jujur hati Anda, maka yakinlah ketika kita sudah bisa menjaga amalan sunnah, apalagi qiyamul lail, pastikan Allah akan mencintai kita. Banyak hadis menjelaskan tentang ini. Dan yang ketiga, ya ikhwah, kalau kita hendak ingin dicintai Allah, jadikan zikir hati, lisan dan tindakan kita dalam 24 jam dan dimanapun. Zikir itu bukan hanya zikir bil lisan, tapi ada 3 zikir yang harus kita praktekkan. Zikir bil qalbi, hati selalu ingat walaupun lisan tidak bergerak. Kemudian naik lagi zikir bil lisan seperti yang kita kerjakan, wirid doa dan zikir tindakan. Artinya dengan hati ingat kepada Allah, dikuatkan dengan lafaz-lafaz ucapan mengingat kebesaran Allah, tentu kemudian akan menjadi kontrol tindakan kita. Maka orang yang sudah bisa mengkombinasikan 3 zikir ini, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia mau melakukan sesuatu yang kebetulan bisa, tapi dia akan dihindarkan diri. Ini pentingnya zikir bil qalbi, zikir bil lisan, dan zikir bil arkan. 3 zikir. Dan terakhir, saudaraku yang dirahmati Allah, siapa-siapa yang ingin mendapatkan cinta kasih sayang Allah, pastikan cintailah makhluk ciptaan Allah di muka bumi ini. Kenapa mencintai makhluk Allah akan mendapatkan cinta Allah? Karena hakikatnya ketika kita mencintai makhluk Allah, kita menghargai ciptaan Allah. Maka bagaimana kita akan diturunkan cinta Allah di tengah-tengah kaum kalau sesama kita tidak saling mencinta, saling mendendam, saling mendengki? Loh, kalau dengan manusia saja tidak saling mencinta, bagaimana dengan yang lain? Apa yang kita cari sebetulnya? Apa yang kita cari? Kita kadang-kadang bisa lebih mencintai seekor kucing, seekor anjing, ketimbang mencintai sama manusia. Ini yang salah. Lah, kalau dengan ciptaan seperti hewan saja kita disuruh memperlakukan baik, bagaimana dengan manusia? Bahkan sesama muslim, bagaimana kita akan bisa membenci? Inilah hal-hal yang patut kita renungkan. Jangan sampai kehidupan kita ini diliputi rasa dendam, rasa sakit hati, rasa kebencian, sehingga kebaikan Allah namanya al-mahabbah itu tertahan. Inilah salah satu isi daripada kitab yang ditulis oleh, sekali lagi, ulama besar
Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang saya nukil pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan terus kita saling diingatkan bisa menggempur hati kita yang kadang-kadang keras, yang kadang-kadang kaku, pikiran kita yang kadang-kadang liar. Dan apa sebetulnya kita cari hidup ini kalau kita tidak mendapatkan cinta Allah? Sungguhlah sia-sia. Kita bangun pagi ini beribadah karena ingin mendapatkan cinta kasih sayang Allah. Kita berkawan, berikhwah, bersaudara karena ingin mendapatkan cinta kasih sayang Allah. Bahkan kita memakmurkan masjid ini, nawaitu kita karena kita ingin mendapatkan cinta kasih sayang Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan mutiara-mutiara hikmah pagi ini memberikan satu manfaat khususnya untuk diri saya dan umumnya untuk kepada kita sekalian. Kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasr minallah wa fadlukum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.